Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Terkait pembahasan sholat tarawih, ini saya akan fokuskan di satu kitab, Subulus Salam, yang Imam Al-Amir As-Sun'ani. Di halaman 10 jilid 2 ya, halaman 10 jilid 2. Di sini disebutkan wa'lam anna man athbata salat at-tarawih wa ja'alaha sunnatan fi qiyam Ramadan istadalla bihadzal hadithi ala dhalika wa laysa fihi dalilun ala kayfiyati ma yaf'alunahu wala kamiyatuhu fa innahum yusalluna jama'atan 20 yatarawwahuna baina kulli rak'atain. Hadis yang dimaksud itu adalah yang di sini, inni khasyitu ayyuktaba alaikum al-witru rawahu Ibnu Hibban. Ini biasanya dijadikan dalil. Ini hadis aslinya saya bacakan dulu ya biar paham. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Ya, Rasulullah qiyamul lail di bulan Ramadan, thumma antadharuhu minal qabilah. Kemudian mereka menunggu Nabi ke besokan hari malamnya. Falam yakhruj, lalu Nabi tidak keluar. Wa qala, dan berkata Nabi bersabda, inni khasyitu ayyuktaba alaikum, saya takut atau khawatir itu diwajibkan atas kalian. Tayyib. Lalu dari hadis tadi, biasanya orang-orang menjadikan sholat tarawih itu sebagai sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ingat ya, mulainya dari situ. Hanya saja hadis ini tidak terdapat dalil atau tidak menjadi dalil ala kaifiyati ma yaf'alunahu, atas cara-cara bagaimana mereka melakukannya dan bagaimana berapa jumlahnya. Fa innahum yusalluna 20 jama'atan, yang berupa mereka sholat 20 rakaat berjamaah dan mereka istirahat setiap kali dua rakaat. Ya. Fa amal jama'atu fa inna Umar, adapun salat jamaah, fa inna Umar awwala man jama'ahum ala imamin muayyanin. Umar ini adalah orang yang pertama kali menggabungkan atau melaksanakan tarawih itu atas satu imam. Wa qala innaha bid'ah, ini adalah bid'ah. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan bid'ah di sini. Falaisa fil bid'ah ma yumdahu bal kullu bid'atin dhalalah. Yang dimaksud di sini bid'ah di sini adalah bukan bid'ah yang baik, karena memang setiap bid'ah itu adalah dhalalah ya. Lalu penjelasannya panjang sekali di sini. Saya langsung kepada poin intinya di sini. Fa'arafta min hadza kullihi anna salat tarawih, bahwasanya salat tarawih ala hadzal uslub, dengan cara seperti ini, maksudnya sudah ma'ruf di tengah-tengah kita, yaitu 20 rakaat per 2 rakaat salam, kemudian tambah 3 witir. Alladzi ittafaqa alaihi al-aktsar, yang disepakati oleh kebanyakan, bid'atun, adalah bid'ah. Naam, iya betul.
qiyamu Ramadan sunnah. Salat di qiyamu Ramadan, yaitu qiyam Ramadan, melaksanakan ibadah di malam Ramadan itu sunnah bila khilaf. Wal jama'atu, dan berjamaah fi nafilatihi, di dalam salat sunnahnya, la tunkar, tidak dipungkiri. Waqad tamma Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi salatil lail. Karena memang Ibnu Abbas pernah bermakmum kepada Rasulullah di salat malam. Artinya salat sunnah itu dilakukan berjamaah tak masalah. Karena Ibnu Abbas pun pernah melakukannya bersama Nabi. Tetapi, perhatikan nih, ja'ala hadhil kaifiyah wal kammiyah sunnatan, menjadikan cara dan bilangan seperti yang sudah umum di tengah-tengah kita dijadikan sebagai sunnah, wal muhafadzata 'alaiha, dan terus menjaganya. Artinya setiap Ramadan melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat dengan asumsi ini merupakan sunnah Islamiyah, artinya merupakan bagian daripada syariat. Huwallazi naqulu innahu bid'ah. Inilah yang kita sebutkan bahwa yang ini merupakan bid'ah. Wahada, dan ini Umar ibnul Khattab. Wahada Umar kharaja awalan wan nas auza mutafarriqun. Seperti itu ya. Kemudian, kalau ada yang ngomong itu kan sunnahnya Umar nih, itu kan sunnahnya Khulafaur Rasyidin katanya kan. Di sini pun dijawab oleh Imam As-Sun'ani. Nih ya, amma hadits alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin ba'di tamassaku mana tadi, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Adapun hadis ini, kata beliau, akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i bla 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 bla. Maksudnya adalah fa innahu laisal murad, maka bukan yang dimaksud dalam hadis ini bi sunnatil khulafa'ir rasyidina illa tariqatahum al-muwafaqah li tariqatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaupun mau dipaksakan menggunakan hadis ini, kata beliau, yang dimaksud sunnah khulafa'ur rasyidin itu adalah sunnah-sunnah yang hanya berkesesuaian dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib. Mana sampai sini ya. Ini penting nih. Min jihadil a'da'i wa taqwiyati syara'iddin wa nahwiha. Fa innal haditha ammun li kulli khalifatin rasyidin. Karena hadis ini umum untuk setiap khalifah yang rasyid, la yukhassus syaikhain. La yakhussu asy-syaikhain, tidak khusus kepada Abu Bakar dan Umar saja. Wa ma'lumun, ini poin pentingnya. Wa ma'lumun min qawaidis syariah, dan sudah maklum dari kaidah syariat, an laisa li khalifatin rasyidin ayyushri'a tariqatan ghaira ma kana 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah menjadi bagian dari kaidah syariat bahwasanya tidak berhak bagi seorang khalifah yang rasyid ayyushri'a, membuat syariat atau melakukan tariqatan, suatu pendekatan, suatu syariat, ghaira ma kana 'alaihan nabi, selain daripada apa yang telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma, nih perhatikan juga, thumma Umar radhiyallahu anhu nafsu, kemudian Umar sendiri pun, kata beliau, ar-rasyid, yang baik nih versi ini ya, sama ma ra'ahu, menyebutkan apa yang beliau pahami, min tajmi'i sholatihi layali Ramadan, dari mengumpulkan sholatnya di malam-malam Ramadan, bid'ah,
Umar pun mengakui bahwa itu bid'ah, walam yakul innaha sunnah, dan Umar tidak mengatakan bahwa itu sunnah. Fata'ammal, maka harap perhatikan. Kemudian di sini sebagai penutup, ya, ini wa khairul umuri, ini kan, minhum man yusalli munfaridan wa minhum man yusalli mutafarriqan. Ini yang tadi ini wa hadza Umar kharaja awalan bin nasi azwaj mutafarriqun minhum man yusalli munfaridan wa minhum man yusalli jama'atan ala ma kanu fi asrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khairul umuri ma kana ala ahdihi. Jadi musannif ini melakukan pembandingan di masa Umar itu kaifiyahnya, bilangannya telah ditentukan, kemudian dan dijaga. Maksud dijaga itu muhafadzah itu artinya diinstruksikan kepada seluruh manusia yang ada, bukan hanya di Madinah, tapi seluruh negara Islam yang dibawa ke pemimpinan Umar untuk melaksanakan sholat tarawih sebagaimana yang ia instruksikan. Maka kata beliau, wa khairul umuri ma kana ala ahdihi, yang terbaik itu, segala perkara yang terbaik itu adalah yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pada masa Nabi? Mereka sholat sendiri-sendiri dan mereka mutafarriqun, sesuka-suka mereka. Ada yang mau sholat dia sholat, yang ngaji, yang bertasbih ya bertasbih. Artinya urusan masing-masing. Taib. Jadi dalam hal ini tarawih itu bukan merupakan sunnahnya Rasulullah, itu merupakan bid'ahnya Umar ibnul Khattab yang diakui sendiri oleh beliau. Kenapa Umar melakukan itu? Karena ijtihadnya. Dari mana dasar ijtihadnya? Ya tidak jelas, tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan hadis. Ini sebagaimana kita bahas kemarin malam, berdasarkan ra'yunya sendiri, yang kita sudah tahu Umar bin Khattab bukan seorang mujtahid yang alim, ya. Beliau hanya seorang khalifah yang melihat dengan kacamata pribadi. Sehingga saya rasa tidak heran akhirnya terjadilah apa yang terjadi berupa sholat tarawih dengan niat baik. Saya yakin niatnya baik, sehingga dilakukanlah kebijakan ini. Namun yang jelas kita wal haqqu haqqu an yuttaba, yang hak itu lebih layak kita ikuti, dan kita bisa pastikan dan insya Allah kita bersepakat bahwa apa yang ada pada zaman Nabi itu lebih baik daripada yang ada setelahnya. Apa yang dilakukan Nabi, kebijakan yang Nabi lakukan itu jelas lebih baik daripada kebijakan yang setelahnya. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya, sebelum kita diskusikan lebih lanjut, bid'ah itu adalah sholat tarawih, dan bid'ah ini merupakan bid'ahnya Umar, atau kata kita sekarang sunnahnya Umar. Walaupun Umar mengatakan bid'ah, yang jelas bukan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Tayyib. Mungkin seperti itu dulu ya, insyaallah. Mbak ya, dibaca ya. Itu jawaban Imam Ali itu. Di Nahjul Balaghah antum bisa cari itu atau di Google. Qad amilatil ulad qabli a'malan. Ini kuncinya. Khalafu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalafu fiha. Itu kuncinya ya. Ulat siapa di sana? Khalifah sebelum Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam.
muta'ammidina li khilafih. Muta'ammid, ya, sengaja. Lanjut. Naqidina li ahdih, bertentangan dari zaman Rasul. Mughayyirina li sunnatih, merubah sunnah-sunnah ar-Rasul. Nah, ini setelah ini. Walau hamalatin nas ala tarkiha, kalau aku paksakan manusia untuk meninggalkannya. Terus wahawaltuha, kemudian aku berusaha, aku letakkan lagi ila mawadi'iha, ke tempatnya semula. Set. Ya, aduh burem. Sebentar ya, Beb. Wa ila ma kanat fi ahdi Rasulillah, di tempat mana? Di tempat yang sama seperti sebelumnya ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini jawabannya Imam Ali. La tufarriqu anni jundi hatta abqa wahdi aw qalilun min syi'ati alladina arafu fadli wa faridu imamati min kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi. Cukup di sana sudah. Allah Akbar. Tadi nanya dia, kenapa Iya, Imam hilang Ali dah. kok tidak mengembalikan? Kabur. Hah? Hah? Coba dibaca itu lagi, kenapa Imam Ali tidak mengembalikan? Coba kita balik lagi. Tadi belum diartikan. Artikan. La tufarriqu Ya. anni jundi, maka tentara-tentaranya akan pergi menjauhi Imam Ali hatta abqa wahdi, sampai aku akan hanya tinggal sendiri. Au qalilun, atau mungkin hanya sedikit dari orang yang mengikutiku, si aku, alladina arafu fadli, yang mereka mengetahui keutamaanku, wa farada imamati, yang sudah diwajibkan untuk mereka keimamahanku, min kitabillah, dari yang sudah diturunkan oleh Allah dalam kitabnya, dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Itu kalau dilanjutkan tambah ngeri itu. Cukup di sana aja. Duh. Ada pinah jadi balagh. Udah ya, itu jawaban Imam Ali ya. Jadi jangan bilang Imam Ali diem. Jangan bilang Imam Ali diem dan kenapa diem ataupun apa itu dijawab tuh. Itu dalam Yang di khutbah. bawah nggak usah bawel. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.